Selamat siang teman-teman, kembali lagi ke channel saya pada hari ini teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang hewan yang dianggap masyarakat ataupun dianggap orang-orang yang ketika pada musim penghujan itu dia akan ada di segi tembok-tembok, di sudut-sudut rumah sampai dengan masuk rumah teman-teman. Yang dianggap berbahaya itu apa ya teman-teman? Yaitu saya bahas di sini sebenarnya itu namanya siput telanjang teman-teman. Siput telanjang ini jenis hewannya dia seperti bekicot, hewan Mollusca. Hewan Mollusca itu hewan yang belendir ya teman-teman. Dia seperti keong bekicot namun dia tidak memiliki cangkang teman-teman, yang dibilang hewan siput telanjang teman-teman. Kalau di daerah sini itu, kalau di daerah-daerah orang yang sudah tahu apa itu hewannya, dan dia pasti akan menyebutnya dengan siput telanjang teman-teman. Nah, kemarin saya diinformasikan melalui kabar, melalui WA, saya disuruh dipanggil. Saya datang ke rumah teman saya teman-teman, yaitu kebetulan teman sekerja. Teman sekerja saya memberitahukan, dan dia mengumpulkan, kebetulan habis pulang dari mancing, dan ini dia juga teman saya pulang dari mancing, dia menemukan di pohon-pohon talas gitu ya teman-teman. Dia kumpulkan, dia masukkan ke toples dan diberikan kepada saya di kerjaan saya teman-teman. Dia tidak tahu itu hewan apa gitu ya teman-teman. Yang dianggap masyarakat itu, dianggap orang-orang itu yaitu lintah. Sebenarnya bukan lintah teman-teman, yaitu siput telanjang kalau orang yang sudah tahu ahlinya teman-teman, seperti itu. Dan di video kali ini saya akan membahas dan saya akan menginformasikan. Kebetulan saya kemarin kerja, teman saya baru memberikan dan juga baru mengumpulkan di rumahnya gitu teman-teman, di tempat dia mancing gitu ya teman-teman. Nah, pas masuk kerja saya diberikan, dan ini saya akan bahas dan saya akan membuat video di rumah saja ya teman-teman. Saya bawa pulang dan ini sudah ada di rumah saya, dan saat ini saya akan membahas tentang hewan yang satu ini teman-teman. Dan kebetulan teman saya pas ngambilin itu, pas mengumpulkan itu, dia bertanya-tanya kepada saya. Dan teman saya itu kan tahu kalau saya tahu berbagai macam jenis hewan, dan dia bertanya ini hewan apa gitu kan, seperti itu, berbahaya kah atau tidak gitu. Sebenarnya teman-teman, dia teman saya nanya seperti itu, bertanya itu ya teman-teman, bertanya, belum ada jawaban dari saya ketika saya masih dalam sibuk bekerja, belum sempat memberitahukan. Dan juga saya sepatah dua patah pas saya selesai bekerja jam-jam sore kemarin teman-teman, baru saya jelaskan kepada teman saya, yaitu Mas Cepi, sebagai kameramen saya. Dan dia juga kebetulan hobi mancing, dan dia kebetulan juga habis mancing dia pulang dan membawakan hewan ini kepada saya untuk bertanya teman-teman, seperti itu. Dan ketika di suatu pekerjaan dia bertanya, karena banyak situasi kondisi anak-anak gitu kan, jadi berbahaya atau tidak ya saya jelaskan, saya sudah pastikan ini bukan lintah teman-teman. Jadi saya jelaskan untuk anak-anak pun tidak berbahaya, namun postur tubuhnya memang sih agak seram, menyerupai lintah teman-teman, tapi bukan lintah. Dari bentuk dia, karakter ataupun dia cara berjalan itu seperti keong bekicot, namun kalau keong bekicot itu jalan agak pelan teman-teman, beda dengan siput telanjang. Dia mungkin kalau berjalan merambat itu dia agak cepat teman-teman, seperti itu. Maka saya akan edukasikan, maka hari ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman ataupun kepada seluruh masyarakat melalui video saya ini, bahwa hewan yang satu ini ataupun hewan yang saya bawa pulang dari teman saya itu tidak berbahaya untuk manusia teman-teman. Nanti saya akan coba tes ditaruh di kulit teman-teman, seperti itu. Jadi saya akan tampilkan hewannya, yaitu ini teman-teman.
sudah saya taruh di sini di box kecil, dan tadinya masih keadaan di tempat plastik, dikumpulkan di plastik. Saya taruh kembali ke toples ini teman-teman. Nih saya lihat, saya akan tampilkan hewannya. Jadi hewan yang satu ini itu sebenarnya bukan lintah teman-teman. Nah nih teman-teman tuh, nih ini memang nih ada yang seperti ini. Saya tunjukkan salah satu teman-teman. Nah ini teman-teman. Nih teman-teman. Nah ini hewan yang dibilang masyarakat itu ataupun orang-orang yang melihat ketika dia berada di tembok merayap ataupun di masa-masa musim hujan, dia akan timbul, relatif akan mewujudkan di tengah-tengah lingkungan rumah kita teman-teman. Apalagi kondisi rumah kita itu lembab ataupun basah, dan ini dia habitatnya senang sekali di tempat-tempat yang lembab ya teman-teman, seperti musim-musim penghujan saat ini. Apalagi dia nongol, dia mulai mencari makan itu di saat musim-musim penghujan teman-teman. Dan hewan ini biasanya sebenarnya dia relatif mencari makan itu pada malam hari, karena hewan ini itu nokturnal, dia mencari makannya itu di saat malam hari teman-teman. Hewan ini adalah hewan malam ya teman-teman. Jadi kalau untuk siang itu dia jarang nongol, kecuali hujan, di tengah hujan, tengah banjir ataupun basah, di tanah-tanah yang kira-kira lembab, ataupun di pohon-pohon seperti daun-daun talas, daun-daun kangkung, dan daun-daun lainnya ya teman-teman. Karena posisi dia ini, habitat makanannya dia ini adalah tumbuh-tumbuhan seperti dedaunan teman-teman, seperti itu. Dan ini postur tubuhnya memang gila ya teman-teman. Kenapa dibilang gila? Menyeramkan, karena dia bentuknya menyerupai postur lintah memang pada umumnya, tapi lintah beda. Kalau ini dia mempunyai mata seperti keong bekicot gitu teman-teman. Jadi antara keong bekicot, perbedaan keong bekicot dan dengan hewan yang satu ini itu memang kebetulan mirip, namun berbeda. Jadi serupa tapi tak sama teman-teman. Maksudnya serupa tak sama itu, kalau keong bekicot itu mempunyai cangkang, dan ini tidak mempunyai rumah gitu teman-teman. Kalau di daerah Jawa Barat, misalnya di daerah Bandung, itu kebetulan teman saya juga ada yang orang Bandung, satu pekerjaan dengan saya gitu ya teman-teman. Dibilangnya dia juga sudah tahu pada umumnya sebelumnya gitu hewan ini apa. Dan ini kalau di kampungnya gitu ya, di daerah Bandung Jawa Barat, dia menyebutnya itu namanya limus sakeret teman-teman. Itu bahasa Sundanya, itu limus sakeret, yaitu siput tapi tidak mempunyai rumah gitu teman-teman, tidak mempunyai cangkang, yang dibilang dengan siput telanjang. Dibilang kalau orang-orang Jawa Barat seperti Subang sampai dengan Bandung itu dibilangnya limus sakeret kalau di Jawa Barat teman-teman. Tapi kalau di Jawa Tengah, di tempat saya gitu di Jawa, kebetulan saya juga orang Jawa Tengah gitu, dan saya asli Jawa gitu ya teman-teman. Dan di sana itu masih banyak juga persawahan di kampung saya ini. Kalau dibilang ini, kalau bahasa Jawanya itu siput randuwe omah gitu teman-teman. Siput randuwe omah itu namanya bahasa Jawanya itu ya siput lanjang itu sendiri. Kalau tapi orang-orang Jawa tertentu gitu yang tidak mengerti dan tidak tahu hewan ini apa, ya tetap dibilang lintah gitu, karena postur tubuhnya menyerupai lintah dan habitatnya itu soalnya di persawahan. Dan juga kalau di Jawa saya itu kebanyakan petani ya teman-teman. Jadi petani yang kadang masih belum tahu dan masih belum paham, masih bertanya-tanya hewan apakah ini. Nah, jadi hewan ini disebut dengan siput telanjang teman-teman. Tapi kalau orang Jawa yang sudah paham, sudah tahu, petani yang kira-kira sudah benar-benar petani yang cerdas gitu ya istilahnya, dia menanam padi, menanam sayuran di sawah, itu kalau sudah tahu hewannya itu pasti dikatakan di Jawa saya siput
ran duwe omah gitu ya teman-teman, bahasa Jawanya namanya ya kalau dibilang siput tidak memiliki cangkang gitu ya teman-teman. Kalau di sini dibilangnya itu bahasa Jawa gitu ya. Saya agak sedikit simpulkan resrespo gitu kalau di sana dibilang gitu teman-teman. Di Jawa yang sekitarnya berbeda-beda ya sebutannya teman-teman. Ada juga masing-masing daerah gitu ya, masing-masing daerah, masing-masing tempat, baik itu masih di Jawa Tengah itu biasanya resrespo, dan juga ada yang dibilang siput randuwe omah itu sendiri ya teman-teman kalau di Jawa Tengah. Tapi biasanya kalau di daerah Bandung yang sekitar Jawa Tengah, Subang sampai Bandung ataupun Tasik dibilangnya lipu sakeret teman-teman, seperti itu. Jadi hewan ini yang dibilang oleh masyarakat lintah bukan lintah tapi siput telanjang ya teman-teman. Jadi kalau orang-orang ini dianggap ini berbahaya karena dibilangnya lintah, dan juga dia ada sebagian orang menyebutnya itu pacet. Pacet bukan seperti ini teman-teman, beda lagi. Pacet itu hidupnya di air, di tempat-tempat persawahan biasanya ataupun di kali-kali. Apabila teman-teman pergi ke kali-kali, bagi orang Jakarta itu biasanya Kali Ciliwung yang terkenal sampai sekarang gitu ya teman-teman. Kali Ciliwung itu kemungkinan besar masih banyak yang namanya pacet teman-teman, seperti itu. Jadi kalau ini dia hidupnya di dataran dan di tanah lembab, bukan di air. Tapi kalau pacet itu di air teman-teman, seperti itu. Jadi kalau orang sebagian itu mengatakan ini dia makanannya penghisap darah dan dianggap berbahaya, tapi bukan teman-teman. Jadi saya akan tes, saya akan coba tempelkan di beberapa kulit saya teman-teman. Jadi seperti ini misalnya teman-teman. Jadi saya taruh di bagian tangan saya teman-teman. Nah ini di bagian tangan saya nih, seperti ini teman-teman. Nah dia postur tubuhnya dia belendir teman-teman. Jadi kalau dia berjalan, dia defense-nya itu defense-nya teman-teman. Jadi dia tuh basah seperti ini. Dia seperti lem ya teman-teman, lem kertas seperti itu. Jadi postur tubuhnya dia dibasahi dengan lendir yang seperti lem kertas teman-teman nih, seperti ini. Dan dia ada matanya teman-teman, seperti itu. Nah ini dia berjalan, dia meninggalkan suatu lendir seperti ini yang berupa seperti lem kertas teman-teman. Jadi dia tuh lengket seperti ini, dan ini bentuknya teman-teman. Nah ini dibaliknya teman-teman. Ini dibaliknya berupa kakinya dia teman-teman nih. Nah ini kakinya dia nih, ini dibaliknya nih. Nah nih kelihatan teman-teman nih. Oh nih dibaliknya ini berupa kakinya yang tengah ada seperti kuning-kuning gitu garis ya teman-teman. Dia untuk berjalan merambat sampai dengan dia nih teman-teman tuh, sampai dia untuk mencari makan juga. Dia merambat di suatu pohon ataupun di tempat daun-daun kering, tempat-tempat yang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi untuk merambat, dan ini lengket sekali teman-teman nih. Ini di balik badannya nih, ini dipegang nggak licin. Nah ini di sini nih teman-teman tuh, nih di bagian itunya ya nih. Nah ini garisnya teman-teman tuh. Ini kakinya nih teman-teman yang di tengah-tengah nih ini ya. Nah ini seperti ini, dia merambat di tempat dimana dia akan mencari makan ya teman-teman. Dia makanan itu daunan ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk saya buktikan lebih jelas, saya tempelkan tadi di tangan hal yang paling dasarnya gitu teman-teman. Rupanya hewan ini tidak memiliki bahaya apapun teman-teman nih, seperti ini. Jadi saya tempelkan, dan saya lebih
supaya lebih jelas lagi, saya coba supaya lebih terasa tidak hanya di tangan ini, saya coba tempelkan di wajah saya teman-teman. Oke, saya akan skip dulu teman-teman, nanti sekalian nanti saya akan tampilkan proses dimana kulit saya akan ditempelkan dengan hewan yang satu ini teman-teman. Jadi untuk menginformasikan sejenak pada siang hari ini di konten saya, jadi hewan ini bukanlah namanya lintah teman-teman, tapi siput telanjang teman-teman, yaitu Lipusakeret teman-teman, seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman, saya coba ya teman-teman, saya akan tempelkan di wajah saya sambil rebahan. Kebetulan sekarang ini saya juga lagi santai dan mohon maaf tidak bisa membuat konten di luar untuk sementara ini ya teman-teman, karena kemarin itu saya juga lagi keadaan kurang enak badan, kurang fit gitu ya teman-teman, karena mungkin kemarin situasi hujan, saya pulang kerja juga kondisi tidak memungkinkan itu teman-teman, karena cuaca sekarang ini memang saatnya musim penghujan teman-teman. Dan musim penghujan itu sendiri ya mungkin cuaca tidak mengenakan, jadi saya belum bisa membuat konten di rumah sambil istirahat. Ini sambil iseng-iseng saya akan menunjukkan hewan yang namanya Muloska. Itu hewan yang belendir, hewan yang tidak memiliki cangkang juga teman-teman. Nanti suatu saat saya akan tunjukkan hewan yang memiliki cangkang dan saya akan mengedukasikan kepada teman-teman semua, yaitu bekicot teman-teman. Tapi ini bukan membahas bekicot, tapi membahas tentang hewan Muloska yang berupa siput telanjang teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ini saya akan coba tempelkan di wajah saya teman-teman ya. Teman-teman, saya akan tempelkan hewannya di wajah saya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih teman-teman. Oke, saya tempelkan ini di wajah saya. Ini saya lagi teman-teman. Saya hitung dari 1, 2, 3. Ini ada lebih dari. Oke, ini rasanya adem, adem sekali. Ini ada yang lagi di sini. Ini kanan. Ini ada yang jatuh. Oke. Nah, ini ada kanan tuh. Ini. Nah. Teman-teman, ada yang jatuh lagi. Pokoknya dia masih belum kuat untuk meregang dari segi saya. Nih, jangan segini aja. Dia ada yang masuk rambut di sini aja. Oke. Adem teman-teman. Jadi dia rupanya sudah saya informasikan teman-teman, rupanya makhluk ini tidak memiliki bahaya apapun di manusia. Ini wow, teman-teman kelihatan. Nah teman-teman, jadi hewan ini hewan yang malam hari ya teman-teman, keluar pada malam hari, dan dia tidak memiliki bahaya untuk manusia teman-teman. Dia
ini hewan lendir, yaitu hewan moluska. Ini saya tunjukkan lagi, saya taruh sini teman-teman. Ini ada lagi jatuh teman-teman. Jadi ini, nah ini, iya sini aja. Tuh teman-teman, ini dia mulai, saya hitung dari sampai 5 ya teman, sampai 10 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 teman-teman. Wah, wah, monster siput telanjang. Wah. Seperti itu teman-teman. Ada masuk mulut teman-teman. Oke, taruh sini aja. Nih teman-teman, jadi saya informasikan kepada masyarakat ataupun teman-teman semuanya, rupanya hewan ini tidak memiliki racun ataupun tidak berbahaya sama sekali untuk manusia teman-teman. Jadi hewan ini itu termasuk hewan yang hidupnya pada malam hari teman-teman, di saat musim penghujan. Oke, nih ya, wah, ada yang jatuh teman-teman, ada yang jatuh. Nih dong. Rasanya tuh adem agak geli gimana gitu teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Oke, sampai 10 lagi saya hitungannya teman-teman. 1 2, ini dia mengulat tuh, nih yang lebih jelas nih. Di sini ada matanya teman-teman, tuh seperti keong bekicot teman-teman. Namun kalau keong bekicot itu memiliki cangkang teman-teman, cara jalannya juga karakternya sama, tapi lebih cepatan siput telanjang teman-teman ini. Nah ini namanya dibilang siput telanjang. Kalau di Bandung Jawa Barat namanya bilang slimus sakeret teman-teman. Nih tuh, kelihatan ya. Wow ya teman-teman, ini ternyata hewannya. Oke, rupanya teman-teman saya informasikan kepada teman-teman semua, hewan ini tidak berbahaya bagi manusia teman-teman. Oke, ini dia meninggalkan jejak nih berupa lem-lem gitu, cairan teman-teman. Ya, oke, tidak berbahaya bagi manusia teman-teman rupanya. Oke, sampai di sini teman-teman kontennya. Jangan lupa like and subscribe and berikan komentarnya, dan nantikan video kami selanjutnya. Oke teman-teman, mantap, rasanya dingin geli teman-teman. Oke, selamat siang, terima kasih, bye.